Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nabiyuhu wa khaliluhu wa safiyuhu wa maulahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha lil ummah wa kashafa al-ghummah wa ma'a dhummah wa tarakna fi mahajjatil bayda lailuha wa naharuha sawa la yazighu anha illa halik. Qad qala Allah jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Judul khutbah kita pada kesempatan ini adalah beberapa hikmah dari Quran surat Abasa. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran surat Abasa di Mekkah Al-Mukarramah, yaitu pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang gencar-gencarnya mendakwahkan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menyuruh orang-orang kafir Quraisy untuk meninggalkan sesembahan mereka, patung-patung mereka, kembali kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran surat Abasa sebagai peringatan kepada kita semua bahwasannya dakwah tauhid itu adalah dakwah yang paling tinggi, dakwah yang paling utama. Kemudian yang kedua, mendakwahkan para tokoh, para petinggi, para penguasa. Itu adalah lebih besar hikmahnya. Karena kalau seandainya mereka, para petinggi, para penguasa, para tokoh sudah paham tentang agama, atau mereka masuk ke dalam Islam, secara otomatis keluarganya, pengikutnya, teman kerabatnya akan ikut ke dalam Islam, atau akan meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kesyirikan mereka, meninggalkan kemaksiatan mereka, menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, tidak mencampurinya dengan kesyirikan apapun dari menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Quran surat Abasa, Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla, dialah Muhammad yang berpaling atau yang berwajah masam, bermuka masam lagi berpaling. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kami jelaskan di sini agar kita tidak salah sangka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau adab kita kurang terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berburuk sangka kepada Rasulullah itu adalah dosa yang paling besar. Apalagi mencacatnya. Yang harus kami garis bawahi adalah yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu maksum. Setiap kali melakukan kelalaian atau kesalahan, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Tahrim yang kami sebutkan tadi.
Maka adab kita wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tadi adalah kita meyakini dengan yakin yang utuh, dengan keyakinan yang kuat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah maksum. Kemudian yang kedua wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada aslinya yang datang ini adalah seorang sahabat jalil. Namanya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Beliau buta. Tidak bisa melihat apakah Rasulullah SAW sedang sendirian atau sedang memiliki tamu. Makanya beliau pada saat itu bertanya saja, "Ya Muhammad, saya ingin bertanya." "Ya Muhammad, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ingin bertanya." Atau kabarkanlah kepadaku apa yang telah Rabbmu kabarkan kepadamu. Ajarkanlah kepadaku apa yang telah diajarkan oleh Rabbmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu abasa wa tawalla. Abasa itu adalah respon badan, jasad. Abasa wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, respon hati, wa tawalla respon badan. Bermuka masam. Jadi di dalam hatinya itu ada sesuatu tidak suka terhadap seseorang ini. Lalu kemudian berpaling, itu adalah kaitan dengan wajah, kaitan dengan anggota badan. Kemudian wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga akidah kita adalah sesungguhnya Rasulullah sedang berdakwah. Berdakwah kepada orang yang lebih banyak dan berdakwah kepada satu orang, maka yang paling utama adalah dakwah kepada yang lebih banyak. Berdakwah kepada petinggi, pemuka, orang yang memiliki kekuasaan, dengan berdakwah kepada orang yang biasa saja, lebih utama berdakwah kepada orang yang memiliki kekuasaan, dengan harapan mereka nanti akan membuat satu peraturan. Semua keturunan saya, semua keluarga saya harus mengikuti agama Nabi Muhammad SAW. Siapapun yang kerjasama dengan kami, maka dia harus mengikuti peraturan sesuai dengan peraturan yang ada di dalam Islam. Jadi kira-kira seperti itulah yang diharapkan. Kemudian yang kelima wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping tadi yang keempat adalah berdakwah kepada orang yang banyak, lebih utama dibandingkan dakwah kepada orang yang satu orang atau dua orang saja. Karena kebetulan pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk dengan 4 pemuka Quraisy. Yang kelima, akidah dan adab kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini adalah sesungguhnya Rasulullah sudah memiliki waktu tertentu di majelis tertentu dan dengan orang tertentu untuk duduk di dalam membahas masalah tertentu. Artinya sudah berjanji. Maka melayani tamu yang pertama itu adalah lebih utama dibandingkan melayani tamu yang kedua. Jadi tamu yang kedua seharusnya antri, sabar, nunggu sebentar.
Ini sedang menyelesaikan orang-orang yang datang duluan ini sedang menyelesaikan hajatnya, kebutuhannya, permasalahannya. Maka sabarlah sebentar. Setelah itu silakan ente yang maju, apa yang diinginkannya silakan diungkapkan. Dan inilah wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. An ja'ahu al-a'ma. Ketika datang seseorang yang buta, maka kami katakan bahwasanya yang dimaksud dengan a'ma di sini adalah seorang sahabat jalil yang kami sampaikan namanya tadi atau sebutkan namanya tadi, yaitu Abdullah ibnu Ummi Maktum. Beliau juga adalah termasuk muazzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau walaupun dalam keadaan buta, tapi selalu aktif sholat di masjid. Tidak pernah ketinggalan berjamaah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholatnya bukan di rumah. Maka ini adalah hikmah untuk para jamaah semuanya. Allah memberikan mata yang utuh, penglihatan yang utuh. Lalu kemudian tidak mau mensyukurinya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka takutlah kalau seandainya suatu saat mata dan penglihatanmu nanti akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang buta saja, sahabat jalil. Tapi bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa dengan cara pergi melaksanakan salat, bahkan menjadi muazzin. Kalau dikatakan muazzin itu adalah berarti sudah bisa dipastikan salah satu yang paling pertama menghadiri undangan Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu salat adalah muazzin. Kenapa? Karena beliau harus mengumandangkan azan terlebih dahulu. Keutamaannya besar. Maka ambillah hikmah dari ayat yang kedua ini wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Telah dicontohkan oleh sahabat jalil Abdullah ibnu Ummi Maktum, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Ini adalah hikmah selanjutnya. Kalau seandainya ada orang yang bertanya dari kalangan bawah, jangan pernah melihat status sosial seseorang. Dia ini miskin. Tidak, terakhir aja. Ini pakaiannya lusuh ini. Ini kayaknya dia bukan orang yang terlalu berpengaruh. Maka tidak apa-apa dia diakhirkan saja dia. Ketika datang orang yang berpakaian jas, ayo mai, sini, masuk duluan. Didahulukan. Ditinggikan, dihormati sekali. Maka di dalam kehidupan kita tidak boleh seperti itu. Siapa yang pertama? Dia yang didahulukan. Jadi sistem atau peraturan tobur atau antri itu harus dibiasakan. Dan ini salah satu adab ketika di majelis ilmu. Para ustadz, para da'i juga kalau membuka pertanyaan sesi tanya jawab, siapa yang paling duluan angkat tangan? Dia yang seharusnya didahulukan untuk disuruh bertanya. Tanpa kita memandang siapa dia, status sosialnya bagaimana, dari segi umurnya bagaimana. Kemudian wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Dan engkau tidak mengetahui, siapa tahu dengan pertanyaannya itu dia akan menjadi peringatan baginya, nasihat yang paling bermanfaat untuknya. Dan tahukah engkau Muhammad, barangkali dia ingin mensucikan dirinya. Jadi ini yang harus kita jaga, hati orang. Jangan sampai dia merasa disepelekan. Jangan sampai dia merasa dihinakan. Jangan sampai dia merasa dinomorduakan. Sehingga nanti akan muncul putus asa. Bahkan akan muncul nanti tidak percaya diri.
Lain kali saya tidak mau bertanya lagi, takutnya digituin lagi. Akhirnya apa? Yang berdosa siapa? Kita sebagai dai. Jadi tampung semua aspirasi umat kita, dan ini termasuk di dalam peraturan yang berkaitan dengan penguasa, paling utama mereka yang mengatur urusan umat. Maka wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Kemudian hikmah selanjutnya, setinggi apapun derajat orang kafir di hadapan Allah, dia adalah orang yang paling hina. Jadi hendaknya, kalau seandainya ada seorang Islam dan seorang Muslim, yang lebih didahulukan adalah seorang Muslim, walaupun dia tidak memiliki status sosial. Karena orang Muslim yang miskin ini jauh lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang kafir walau dia kaya raya atau pejabatnya tinggi. Apalagi kalau seandainya orang kafir tersebut jelas-jelas memusuhi Islam, memusuhi orang-orang yang beriman, maka tidak ada penghormatan baginya, tidak ada kemuliaan baginya. Yang ada adalah kita menghinakannya. Waliyadzubillah. Maka wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Atau engkau memberikan nasihat kepadanya lalu kemudian nasihat tersebut bermanfaat untuknya. Lalu kemudian bermanfaat untuknya. Oleh karena itulah wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga adalah hikmah. Orang yang memiliki semangat di dalam mempelajari ilmu agama harus diperhatikan khusus. Harus memiliki perhatian khusus. Para asatiznya, para ulamanya, atau para pemerintahnya. Karena kehidupan ini tidak akan berlangsung dengan berdasarkan atau di bawah naungan keridhaan Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya ilmu. Orang-orang yang berilmu inilah nanti yang akan berdakwah, yang akan mengajak manusia mengamankan akidah umat, akidah generasi, akhlak, adab mereka. Para ulama ini yang akan bekerja keras. Maka wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melindungi para talibul ilmi syar'i dan juga para ulama adalah salah satu kewajiban para penguasa. Jangan malah berlaku sebaliknya, memandang para ulama, para ustadz sebagai musuh, apalagi menuduhnya sebagai teroris. Waliyadzubillah. Ini adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi seharusnya ketika mereka ada di wilayah atau di satu daerah yang dipimpin, maka keamanannya, kenyamanannya, kesejahteraannya harus lebih diperhatikan oleh yang memiliki kekuasaan atau oleh kaum muslimin secara umum. Melindungi para ulama, para ustadz, itu adalah kewajiban umat. Karena kalau seandainya ustadz ini tidak ada atau ulama ini tidak ada, maka siapa yang akan mengajarkan kepada umat tentang Islam? Siapa yang akan mendidik generasi? Siapa yang akan mencetak ulama, mencetak mujahid, mencetak orang-orang soleh, mendakwahkan Islam kepada umat, yang akan membela dengan sekuat tenaga Islam dan syariat Allah Subhanahu wa taala, yang akan menasihati para pemimpin. Jadi para ulama dan para talibul ilmi inilah yang memiliki tugas dalam hal itu. Maka oleh karena itu harus memiliki perhatian khusus. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amma man istaghna." Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maksudnya adalah pembesar-pembesar,
Quraisy pada saat itu. Fa'anta lahu tasadda. Maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya. Wa ma 'alaika alla yazakka. Padahal tidak ada cela atasmu kalau ia tidak mensucikan atau beriman. Artinya tidak tercela engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau seandainya mereka tidak beriman. Jadi ini adalah hikmah buat kita semua. Menjaga iman orang yang sudah beriman. Menjaga iman orang yang sudah beriman jauh lebih utama dibandingkan menyuruh orang yang beriman, menyuruh orang untuk beriman yang belum beriman. Kenapa? Karena belum tentu mereka ini masuk ke dalam Islam. Terus yang kedua, orang yang sudah masuk Islam ini memiliki hak yang utuh untuk dijaga keimanannya, ditingkatkan keimanannya melalui apa? Melalui pendidikan agama. Kalau seandainya bertanya tentang agama, segera dijawab. Allah Subhanahu wa taala sudah menyuruh mereka untuk bertanya kepada para ulama, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama apabila engkau tidak mengetahui. Lalu para ulama tidak boleh mengundur-undur jawaban dari pertanyaan mereka. Takutnya nanti semangat mereka nanti akan kendor. Maka oleh karena itu, wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa pelajaran ini bisa kita ambil, bisa kita petik dari firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Abasa ini. Wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa amma man ja'aka yas'a, dan adapun orang-orang yang datang kepadamu yaitu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, siapa? Ya, salah satu contohnya adalah seperti tadi sahabat Jalil. Beliau ini hanya perwakilan, contoh untuk umat sampai hari kiamat. Jadi untuk diambil pelajaran oleh setiap yang beriman sampai hari kiamat. Jadi adapun mereka yang datang kepadamu dengan segera untuk mensucikan dirinya, wa huwa yakhsha, dan dia dalam keadaan takut. Wa huwa yakhsha, sedang dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka engkau Muhammad malah mengabaikannya. Fa'anta anhu talaha. Fa'anta anhu talaha. Kalla innaha tazkirah. Jadi sekali-kali jangan begitu. Sungguh ajaran-ajaran Allah itu adalah suatu peringatan. Jadi ini adalah merupakan teguran buat kita semua juga untuk bisa berlaku adil terhadap umat ini. Untuk berlaku adil di dalam terhadap umat ini. Peringatan untuk orang tua terhadap anaknya. Peringatan guru terhadap murid-muridnya. Kemudian para da'i terhadap umatnya. Para pemimpin terhadap rakyatnya. Jadi untuk bisa memperhatikan mereka yang datang bertanya untuk masalah akhiratnya. Maka wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga adalah hikmah yang paling besar yang bisa dipetik sebelum kita tutup khutbah ini adalah salah satu amal jariah yang tidak akan pernah terputus pahalanya yaitu apabila ada seorang aghnia yang kaya raya. Lebih utama adalah orang tua. Melihat anaknya pintar, dia kayaknya cocok untuk jadi ulama, keluarkan seluruh harta bendanya, korbankan. Untuk apa? Untuk membiayai anak ini agar sampai betul-betul menjadi ulama Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia nanti jadi ulama, maka semua kata-kata hikmah yang keluar dari lisannya itu akan menjadi pahala jariah buat yang memberikan atau yang mengurusnya, orang tuanya paling utama, atau para agnia. Dan ini juga adalah salah satu dalil ya, yang menunjukkan kemuliaan bagi para pemimpin yang memiliki program khusus mencetak ulama, misalnya setiap tahun 1000 ulama. Bagaimana caranya? Sediakan beasiswa, utus untuk pergi ke masyayikh, untuk mempelajari hadis, untuk menghafal Al-Quran, untuk mendalami ilmu agama.
untuk mempelajari bahasa Arab. Lalu setelah 4-5 tahun atau 10 tahun, suruh kembali ke negeri ini, kemudian berikan beban kepada mereka, tugas dan tanggung jawab kepada mereka untuk mendidik umat. Minimal satu orang misalnya mendidik 1000 ulama atau 1000 umat. Mencetak 1000 ulama. Kalau seperti itu bisa berjalan, maka Masya Allah, negeri ini akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tidak akan ada kesyirikan, tidak akan ada kemaksiatan, tidak akan ada kezoliman, berlaku semena-mena kepada yang lemah. Kenapa? Karena ada para ulama yang selalu memperhatikan kebijakan-kebijakan, yang selalu memperhatikan umat, mendidik mereka secara langsung. Lalu kemudian kalau misalnya para pemimpinnya salah, mereka langsung beramai-ramai datang untuk menegur dan memberikan nasihat kepadanya, sehingga semuanya dalam keadaan naungan, di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Di khutbah yang pertama tadi kita sudah menjelaskan 10 ayat pertama atau 11 ayat pertama tentang hikmah yang ada dalam Quran surat Abasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya di dalam hati kita sehingga kita terus berada di dalam jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Yani tariqul mustaqim ila jannatillah azza wa jalla. Menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk selalu berada di dalam ketaatannya, untuk selalu beribadah kepadanya, untuk selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua dikehendaki untuk berada di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita wafat atau diwafatkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa dhunuba jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Ya Allah ya Rabbal Alamin, jadikanlah kami anak-anak yang soleh untuk kedua orang tua kami ya Allah. Anak-anak yang tidak pernah lupa untuk selalu mendoakan kedua orang tua kami di dalam sujud dan solat kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Tinggikan derajat mereka ya Allah. Muliakan mereka di dunia dan di hari kiamat ya Allah. Ya Allah, kami mohon dengan zat-Mu yang paling tinggi, dengan sifat-Mu yang paling mulia ya Allah. Ya Allah, luaskanlah kuburan kedua orang tua kami. Ya Allah, luaskanlah kuburannya, tinggikan derajatnya. Ya Allah, terangilah kuburannya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kedua orang tua kami termasuk orang-orang yang Engkau masukkan ke dalam golongan yang soleh. Ya Allah, masukkan mereka semua ke dalam surga Firdaus-Mu. Birahmatika ya akramal akramina ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikanlah anak-anak yang lahir dari sulbi kami menjadi ulama-ulama-Mu yang tangguh ya Allah. Menjadi mujahid-mujahid-Mu ya Allah yang akan syahid di jalan-Mu ya Allah. Sehingga mereka bisa memberikan syafaat kepada kami nanti di hari kiamat. Ya Allah, kehendaki mereka untuk menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mendakwakan Al-Quran, dan beristiqomah di dalam Al-Quran ya Allah. Ya Allah, jadikan kami keluarga-Mu di bumi ini. Birahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة